banyak orang baru tentu gak ganti sama. Oh, memang Pak Daud, banyak orang sedang memprediksikan Pak Daud punya pengganti. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan tentunya diberikan rezeki yang melimpah. Dijaga dari sakit penyakit dan jauhkan dari segala mara bahaya. Pada kesempatan kali ini, saya ada di sebuah pulau, ini namanya Grand Turk. Ada di Karibian ya. Jadi ini benar-benar luar biasa pemandangannya. Kalian bisa lihat ya, sungguh luar biasa. Nah, di video kali ini kembali lagi kita akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Pastor atau Evangelist Daud Tony. Jadi di video kali ini Pastor Daud Tony atau Evangelist Daud Tony ini nge-spill gitu ya, kalau bahasa bahasa gaul tuh spill katanya. Jadi dia kasih kisi-kisi katanya tentang penggantinya. Jadi siapa sih yang kira-kira bakal jadi pengganti Daud Tony? Itu yang ingin disampaikan tentang pengganti Daud Tony. Jadi di video ini makanya di judulnya siapa sih pengganti Daud Tony? Ini dia penggantinya. Nah, sahabat kemudian juga selain itu ada pesan-pesan penting lainnya yang tentunya akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Evangelist Daud Tony atau Daud Tony. Sebelum kita mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Pastor Daud Tony atau Evangelist Daud Tony, mari kita masuk ke dalam doa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat segala kasih karunia-Mu. Bapa, terima kasih pimpin kami Tuhan yang akan mendengarkan pesan yang disampaikan oleh Evangelist Daud Tony atau Pastor Daud Tony. Berkati kami semua, ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat yang kemuliaan, sebelum kita lanjut mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Pastor Daud Tony atau Evangelist Tony, di sini saya ingin men-sharekan atau berbagi ayat yang saya ambil dari Kolose 3 ayat 15. Di Kolose 3 ayat 15 di sini akan saya bacakan untuk kalian semua, yang berbunyi, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Sekali lagi di Kolose 3 ayat 15 yang berbunyi, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Jadi bersyukurlah kalau kita menjadi orang-orang yang telah dipanggil untuk menjadi anak-anaknya. Karena ingat, seperti apa yang tertulis dalam firman Tuhan, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Jadi biarlah kita menjadi orang yang termasuk golongan yang dipilih tersebut. Jadi bersyukurlah karena Kristus telah tinggal bersama kita. Kristus telah tinggal di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, di dalam keseharian kita. Sahabat terang kemuliaan, kita langsung saja akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelist Daud Tony atau Pastor Daud Tony. Selamat menyaksikan. Ya, Pak Daud. Ya, malam Pak Daud. Banyak orang baru tentu gak ganti sama. Oh, memang Pak Daud, banyak orang sedang memprediksikan Pak Daud punya pengganti. Begitu Pak Daud. Pengganti itu masih di bawah usia 5 tahun. Oh gitu Pak Daud, masih di bawah usia 5 tahun. Iya. Dan lagi belum mati. Pak Daud juga belum mati. Iya Pak Daud. Belum apa tuh? Pak Daud juga belum mati kan? Tenang saja. Iya. Tapi Pak Daud memang sekarang kan lagi pada di YouTube, di media sosial bahwa sudah ada pengganti Pak Daud Tony, pewaris karunia Pak Daud Tony. Pak, itu gimana Pak? Bisa saya beda umur begitu Pak Daud? Yang jelas 2 tahun itu artinya saya sudah terkenal seperti saat inilah di Mas. Oh, ya. Nah, pengganti itu menurut hikmat saya
itu masih di bawah usia 5 tahun. Masih di bawah usia 5 tahun Pak Daud ya. Itu Pak Daud punya feeling. Oh. Iya Pak Daud ini. Iya. Tapi kalau kondisi saya tidak apa-apa. Betul Pak Daud. Janganlah Pak Daud. Iya Pak Daud, saat ini kita masuk dalam masa-masa kampanye Pilpres Pak Daud. Ya, sebenarnya banyak yang tanya sama saya. Iya Pak Daud. Pilpres ini gimana menurut Daud? Satu atau dua putaran? Menurut Pak Daud? Yang diharapkan putaran. Satu putaran Pak Daud ya. Tetapi kalau sampai dua putaran, jadi kalau sampai apa? Sampai dua putaran, dua putaran, ya. Yang lolos putaran pertama itu sampai Anies. Disitulah pertempuran yang sesungguhnya. Wah, itu Pak Daud ya. Nah, tapi kalau Anies tidak lolos putaran pertama, berarti berarti antara Ganjar dengan Prabowo Pak ya. Betul. Yang bertarung. Ya, sama-sama senior yang bertarung Pak Daud ya. Jadi analisa saya pribadi, Pilpres ini sulit susah ditebak. Kalau Anies sampai lolos putaran pertama. Oh, iya Pak Daud. Lolos putaran pertama Pak Daud. Iya. Kenapa? Kenapa Pak Daud? Karena relawannya itu adalah militan. Iya. Relawannya itu militan. Iya Pak Daud. Ya. Jadi kalau ditanya Pak Daud suka presiden gitu. Kalau saya tetap suka militer. Pak Daud pribadi lebih suka pribadi Pak Daud yang militer pasukan khusus ya Pak Daud ya. Militer pasukan khusus. Ya. Karena Indonesia ini saat ini baru menghadapi geopolitik dan geostrategis dunia. Ya. Apalagi corona nanti bulan Januari Februari, bisa meningkat. Iya Pak, negara Singapura dan Malaysia sedang meningkat Pak Daud. Dan yang kedua, kondisi dunia perang. Perang Israel, perang apa? Israel dengan Hamas. Israel perang Ukraina ya. Perang Israel dan perang Ukraina itu nanti tahun depan yang dikhawatirkan adalah minyak dunia. Nah, jadi kondisi seperti ini yang cocok adalah presiden yang sudah punya pengalaman di medan pertempuran. Iya Pak Daud. Dan operasi militer. Dan operasi militer Pak Daud ya.
karena kondisi dunia kondisi perang. dan tahun depan akibatnya minyak naik. Ya. Bisa naik loh ya. Bisa naik Pak Daud. Kalau naik berarti kita punya bensin pun naik semua Pak Daud ya. Dan ketiga suku Naik. diperketat. Nah, dan yang ingat utang negara kita berapa? Dan kalau sampai terjadi masa transisi presiden itu yang bisa mengendalikan keamanan dan mengendalikan ekonomi harus militer. Ya. Dan itu pun harus dipasung khusus. Pasok khusus Pak Daud ya. Kalau pasukan khusus pasti ada pendidikan namanya teror. Pendidikan perorangan. Ya. Dan pasti ada disiplin tempur dan siaga tempur. Ya. Dan cara berpikirnya cepat dalam tindakan. Ya. Karena tahun depan kita menghadapi masa transisi. Yes. Dua perang di dunia. Israel dan Ukraina. Ya. Ketiga minyak dunia. Keempat suku bunga diperketat. Kelima ekonomi tidak stabil. Nah, yang bisa menegakkan ya militer. Karena militer itu nomor satu negara. Jelas Pak Daud. Nah, jadi kalau ditanya saat ini yang cocok untuk presiden tahun depan militer dari pasukan khusus. Dari pasukan khusus ya. Dan yang ketiga yang dipastikan melanjutkan program Bapak Jokowi. Ya. Kalau tidak kembali nol lagi. Justru akan masuk ke resesi yang dalam. Lebih dalam Pak Daud ya. Tapi Jadi ada 2024 saya setuju kalau militer dan dipastikan melanjutkan program Bapak Jokowi. yes. Ya karena ada yang presiden yang sudah mengatakan bahwa kalau saya kepilih tidak meneruskan tentang IKN Pak karena salah kebijakan itu begitu Pak. Gini ya, IKN itu sudah masuk undang-undang. Harus masuk undang-undang, ketetapan undang-undang tetap lanjut. Sekalipun presidennya tidak mendukung Pak Daud ya. Gini ya, sudah masuk undang-undang, bagaimana merubah? Ya. Nah, ini kan dari hukum, Betul. bukan barbar. Betul. Dan semua kan ada musyawarah, mufakat, keputusan. Thomas, Wah ini kayak mati lampu padahal di Pontianak mati lampu kayaknya. Iya mati lampu Pak. udah masuk undang-undang, keputusan menjadi hukum, ya itu tidak bisa dirubah. Yes.
Ya, jadi presiden yang ke depan harus dipastikan militer dan melanjutkan program Bapak Jokowi. Yes, haleluya. Sahabat Terang Kemuliaan, inilah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony. Kiranya apa yang telah disampaikan bisa memberkati kita semua. Dan untuk kalian semua yang mungkin memiliki beban doa dan ingin didoakan oleh Evangelis Daud Tony, kalian bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi, yaitu melalui pelayanan Tom Halis TV atau Yefta Ministry. Nomornya ada di kolom deskripsi, kalian bisa cek di situ. Dan kita sama-sama mendoakan agar kiranya Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony ini diberikan selalu kesehatan, agar kiranya beliau bisa terus melakukan pelayanannya dan mengabarkan kabar baik tentunya untuk kita semua. Dan di video ini saya ingin mengajak kalian untuk menikmati pemandangan yang ada di sini tentunya. Sahabat Terang Kemuliaan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua para sahabat Terang Kemuliaan yang telah support terhadap channel Terang Kemuliaan. Terus support channel Terang Kemuliaan ini dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video-video dari channel Terang Kemuliaan kepada yang lain, agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa berkembang, bisa bermanfaat, dan bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat Terang Kemuliaan, kita akan tutup video ini dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih atas apa yang telah diberikan atau pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony. Kiranya ini bisa memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang telah mendengarkan ya Bapa. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus kami doa. Haleluya. Amin. Sahabat Terang Kemuliaan, kita akan bertemu lagi di lain kesempatan tentunya. Saya berdoa untuk kalian semua, kiranya Tuhan memberkati kalian semua berlimpah-limpah, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang melimpah, dijaga dari sakit penyakit, dan tentunya dijauhkan dari segala mara bahaya. Kita akan bertemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau lakahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amsal 20 ayat 5. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Mazmur 94 ayat 11. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Amsal 10 ayat 22.
Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ulangan 28 ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Amsal 3 ayat 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sahabat terang kemuliaan, diberkatilah bangunmu, diberkatilah tidurmu, diberkatilah kesehatanmu, keluargamu, pekerjaanmu, studimu, dan usahamu. Diberkatilah kamu berlimpah-limpah kemanapun kamu melangkah, dan apapun yang kamu perbuat akan dibuatnya berhasil. Diberkatilah kesehatanmu dan keluargamu hari ini. Segala sakit penyakit hilang. Diberkatilah kamu berlimpah-limpah karena Tuhan sungguh sangat baik dan sayang kepadamu. Berbahagialah kamu karena Tuhan telah menjawab doa-doamu. Dan berbahagialah kamu karena Tuhan telah menyertai kamu sepanjang hari-harimu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.